Halo, jumpa lagi. Video kali ini kita akan melihat proses pemindahan bahan bonsai ya, sancang ini ya. Bahan bonsai ini akan dipindahkan awalnya dari polybag kecil, terus agak besar, dan akan dipindah yang lebih besar lagi dengan mengganti media pula tentunya. Dan semuanya sudah siap termasuk medianya, dan ini adalah termasuk media pokok ya. Oke, kita akan langsung, dan masih bersama Warung Kacir. Oke, mantap. Jolali ngopi, menra salah paham. Oke, ini apa yang perlu disiapkan ya? Ini Polybag yang lebih besar daripada polybag yang itu. Soalnya saya masih menggunakan polybag ukuran 30 ya. Ini saya menggunakan polybag ukuran 40 dengan target menjadi mame besar. Ukuran mame besar. gitu ya. Ini ngomong-ngomong, ini sudah berapa ini usia ini? Usia 6 sampai 7 bulan. So, sekitar Ya. 6 sampai 7 ini ya kan? Ya. Ini ya. Ini los pucuk tapi ada lengkung. Ini nantinya juga nggak dipakai gitu ya. Iya, paling pakai satu mata ruas. Nah, terus ini tadi kelihatan lagi bikin apa ini? Kayak lidi-lidi kecil ini. Ini untuk ganjel saja ini. Kalau pakai ini juga bisa. Ganjal akar kalau mau dibelah-belah. Oh, jadi untuk persiapan ya, nanti kita belum tahu juga, siapa tahu akar sudah bisa dibelah, sudah siap ya kan? Ya. Jadi kalau mau dibelah ya, kalau menurut kita lebih baik masih kecil, karena nanti bisa lingkarnya si akar belahan tadi itu benar-benar nutup kambiumnya itu sempurna, bisa dibelah lagi di kemudian hari ya. Ya. Oke, terus selanjutnya ini tadi sudah disiapin ya. Ya. 3 jenis. Saya pakai ini sekam padi. Itu sekam nggak dibakar? Enggak, bakar itu ya bisa, tapi ini juga bagus lah untuk jenis pohon sancang ini. Kayak gini juga sudah cukup ya, nantinya akan busuk sendiri dalam polybag. Ini sekam, ini yang utama ini ya. Ya, saya juga pakai ini kohe kambing. Kohe itu ya, yang sudah lapuk kayak gini nih, sudah nggak bau loh ya. Jangan salah, kohenya yang sudah, pokoknya udah lama lah, sudah matang. Tuh. Kalau kohenya buruk malah bisa membunuh pohon itu tadi. Ini ada lagi kokopit. Kokopit. Ini juga sudah hasil dari ayak ya, diayak ya. Iya, ini hasil ambilnya ini. Tapi ini kokopitnya sudah kena hujan dan sebagainya ini. Jadi bukan kokopit baru juga. Ya, itu ya. Iya. Oke, seperti apa langkahnya? Ya, pertama-tama ya, ini yang pakai sabutnya ini saya taruh posisi paling bawah. Oh, itu yang ya, ampasnya kokopit tadi. Iya, paling bawah untuk nahan air, jadi akar-akar itu selalu lembab di bawah sana. Jadi itu kokopit yang kasar ya, kasarnya ya, tadi ya. Terus dilanjut dengan media ini dicampur. Oh, di mix ya, ini ya. Iya. Di mix kawan. Poros tapi lembab. Basah. Poros tapi lembab, basah tapi tidak berair. Nah, apa itu? Nah, media poros ini. Ya, ini ya, campuran 3 bahan utama. Kalau ada yang ingin menambahkan lebih, bisa ya kasih mungkin dolomit ya. Kapur dolomit bagus, kompos. Nah, ya bagus. Nah, ini kan kalau semisal tanah murni ya, sebetulnya juga bagus ya. Tapi lihat dulu dari mana asal tanahnya. Ya, betul sekali. Kalau tanahnya dari limbah-limbah pabrik, apa bisa dikatakan bagus untuk tumbuhan? Ya tentu saja nggak bisa. Iya. Kita nggak mungkin lah melebihi dari alam ya. Pasti yang dari alam lebih bagus. Iya. Tapi ya dilihat, kalau yang sudah tercemar ya
jangan, nanti malah membunuh pohon. Nah itu aja kawan ya. Setelah dimix terus dimasukkan. Nah ini ya, jangan lupa ditabok-tabok kalau mau bongkar. Apa tujuannya itu bukan untuk melepas anu ya, tapi supaya tuh lepas. Jadi benar-benar lepas, akarnya tetap, akarnya nggak formasinya rusak. rusak. Itu kalau seumpama akarnya dipotong sedikit mati apa enggak? Enggak, memang ini nanti dipotong sedikit, namanya peremajaan akar. Nah, harus dijadikan apa itu namanya, diperemajakan ya. Iya. Jadi ada istilah peremajaan akar. Nanti dipotong dan sisa potongan si akar itu akan mencabang dengan sendirinya ya. Ya, akar putih, mengeluarkan akar putih, serabut-serabut putih. Itu yang akan malah ganas nyari makannya. Nih ya, dipotong tuh kan. Nah, untuk peremajaan memang harus begini kawan ya. Jadi ya, pemotongannya 20% lah. Ya, enggak harus gundul kan ya. Kalau terlalu gundul malah bisa menyebabkan kematian. 20% saja sudah cukup. Jadi gitu ya kawan, supaya jelas, jangan salah untuk teman-teman juga. Nah ini ya, jangan lupa disiapkan seperti gunungan itu. Gunungan. Ini agak tinggi loh ini ya, jadi enggak terlalu tenggelam itu si pohon nantinya. Terus tempat akarnya itu juga jelas. Ini kalau di turun. Nah, ini memang sudah keseharian di sini nih ya, jadi kita sudah hafal banget ya sama karakter-karakter si sancang ini ya. Itu kan sudah kelihatan tuh akar-akar yang mau jadi jagoan tuh ya. Nah, itu nanti kalau itu udah ada yang bisa dibelah, nanti bisa langsung dibelah kawan, sehingga nanti saat dia mulai membesar hasil pembelahan sudah membulat, menutup namanya. Ya, itu kita sudah pernah bikin videonya ya, dan bagus kan, hasilnya sangat sempurna kok. Jejak manusianya hilang. Nah ini masih yang terakhir dikasih apa ini, topping ya, topping kokopit ini. Jaga kelembapan. Jaga kelembapan. Lo boleh ini ya, coba ngintip akarnya. Wow keren bos, nggak tahan lu. Ini ya yang perlu diperhatikan juga buat teman-teman yang masih baru nih di pembuatan seperti ini. Jadi ini ya, pondasi itu sangat penting ya, sama kayak kita buat rumah atau bangunan, itu kita harus benar-benar memikirkan pondasinya. Nah ini ya langkah selanjutnya, jika kelihatan sudah apa ini agak gede ya, bisa dibelah akar, belah lah ya. Iya. Jadi gini, ini pohon kalau akarnya nunggal begini satu gini, ndak ada ranting akar ya, tahapan akarnya nggak ada, ini kesannya pohon ini muda. Tapi kalau ada ranting akarnya kan pohon itu sudah bercabang, akarnya kan tua pohon itu kesannya. Nah, itu yang disebut ada tahapan akar. Jadi istilahnya juga sama saja dengan program ya. Program akar. Nah, kalau saya biasa. Jadi benar-benar akar itu diprogram kawan. Iya. Ada yang bilang wah kalau nimbulin akar aja gampang ya, emang itu pohon ditancep aja si sancang pasti keluar akar asal nggak mati ya. Nah ini belah akar seperti tapi ini. Yang paling penting ya ini kita program, kita bentuk supaya menjadi
akar yang kita kehendaki lah, minimal 50%. Nah, akarnya kan cabang sudah. Nah, fungsinya ini tadi nih, ini kan buat ini. Oh iya, makanya ya. Kalau sudah kuat, ya dicabut ganjalnya. Tuh, ya. Yang sudah bisa dibelah. Cara belahnya pun harus yang sangat hati-hati ya, Iya, karena ini beleset ya, fatal. Iya. Bisa malah Putus akarnya, putus tapi belum nyampe ke media, bisa getang gitu ya. Nah, jadi harus diperhatikan benar-benar cara membelah ya, untuk kawan-kawan yang pemula ini ya, terutama jangan sampai putus, harus benar-benar di tengah dan hati-hati. Nah, itu kalau sudah sama ya seperti tadi, terus dikasih ganjal, nanti bisa benar-benar memutar, nutup, terus kesan alamiah akarnya bercabang seperti lidahnya ular. Nah, ini ya terakhir. Nah, itu perlu diperhatikan juga ya, kalau ada akar yang numpuk di bawah, numpuk itu ya ambil aja lah, nggak digunakan, buang. Ya, serabut yang di atas buang, sehingga akan menghambat nantinya, soalnya untuk akar yang kita pilih istilahnya apa ya, ini wearing ya. Iya, wearing akar. Sama seperti ini, wearing akar. Jadi yang sudah dipilih ya harus digedein, harus dibesarkan. Kalau saya setelah proses ini, nah, ini namanya dibuka kambium, untuk setiap ketiaknya akar ini dikurat, menggurat pohon ini di pangkal pohon. Di setiap akar itu ketiak akar itu penting. Nah, ini ya yang penting ya, untuk pengguratannya itu lakukan di itu ya, di ketiaknya ya. Jadi bukan di akarnya, bukan begini. di tengah-tengahnya si akar bukan. Ya. Karena untuk naturalnya kan memang nambi-nambi itu loh pohon ya. Di alam Kayak iya. Belimbing jadinya nantinya itu. Jadi bukan pas di tengahnya akar ya kawan. Iya. Oke. Nah, ini beberapa contoh yang sudah jadi ya. Jadi nah, akarnya itu benar-benar padat, melingkar, cocok untuk pondasian. Nah, ini sudah katakanlah sudah jadi pondasi, sudah tinggal cangkok sini atau digurat, keluarkan 2 tanganan, sudah jadi dasar. Poin pertama dari pohon bonsai adalah pondasi utama itu. Jadi ini kan jelas ini ya, lihat itu sudah benar-benar memutar loh, nutup gede, nutup bengkak. itu kambium-kambiumnya sudah kayak sempurna lah ya. Kesannya alami. Ini sama ini sebetulnya kawan ya, beledakan semua ini, belah akar ini tuh ya, hasil dari belah akar. Nah, ini ada lagi contoh-contoh yang sudah jadi ya, tuh usia ini 1 usia tahun. 1 tahun. Dan ini ya pondasi lihat aja. untuk itunya ya, batangnya karena tadi sudah digurat, gurat-guratan. Nah, akhirnya menghasilkan batang yang seperti ini, tua, kesan tua. Kesan tuanya dapat sekali. Ini kan contoh-contoh dari akar-akar yang bertahap, nahap akarnya itu.
ada pangkal akar, ada tanganan akar pertama, ranting akar dan sebagainya itu ada di sini. Nah, satu pecah gitu. Jadi pendek pecah. Setiap 1 kali diameter akar dia ada gerakan itu. Jadinya akan seperti si batang nantinya ya. Ya, jadi Seperti kapal taru. Kapal taru lambangnya itu loh nantinya, bawah berkerak, atas berkerak juga. Jadi harus begitu ya kawan. Ini Ya. contoh jadinya ya. Nah, oke. Jadi seperti itu ya kawan. Salah satu pengalaman kita lagi untuk memindahkan bahan bonsai ya, harus sekalian diteliti juga perakarannya ya. Kalau perlu dibelah. Sekian dari kami, semoga bermanfaat. Terima kasih, sampai jumpa lagi.